Oke, sudah hadir semua ya. Oke, kita mulai lagi untuk penjelasan di materi sesi kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk di sesi kedua ini tentang pengenalan SQL. Ya, nah di sini ada pokok bahasan materinya ya. Apakah SQL, lalu ada pengelompokan perintah SQL. Jadi nanti di saat implementasi di tugas proyeknya harus ada ini DDL, DML, dan CL ya. Lalu SQL sebagai subbahasa, nanti ada antarmuka SQL terhadap DBMS, lalu ada elemen SQL dan integrasi dan relasi tabel. Nah, di sini adalah definisi SQL ya. S-nya itu adalah struktur, Q-nya query, L-nya language ya. Nah, ini ya dikenal dengan awal mula nih. Awal mula didefinisikan oleh ISO ya, dan ANSI dikenal dengan sebutan SQL 86. Nah, SQL ini merupakan bahasa baku ya atau non prosedural. Nah, berorientasi himpunan atau set oriented language. Nah, SQL ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data. Oke, dengan SQL kita dapat membuat basis data dan struktur tabel. Nah, kira-kira nih basis data itu apa sih? Basis data itu apa? Ayo. Basis data berarti kumpulan data-data ya. Kumpulan ada beberapa tabel nih. Misalnya ada tabel mahasiswa nih, ya. Tabel mahasiswa. Maksudnya sistem informasi akademik gitu. Nah, di sistem informasi akademik itu pasti ada tabel mahasiswa, ya. Tabel mahasiswa, tabel dosen, ya. Lalu misalnya tabel mata kuliah. Nah, dari ketiga tabel ini saling berelasi. Relasi itu artinya apa? Berhubungan. Nah, berhubungan berarti di dalam database semua tabel saling terhubung. Nah, artinya apa kalau sudah terhubung? Berarti jika kita akan menggunakan pengolahan
pengolahan data ya menggunakan ini nih, ini bisa nih tidak terjadi error. Ada input data, update data, dan delete data. Gitu ya. Lalu SQL juga banyak nih dalam versi Microsoft Access juga ada ya. Ini juga banyak nih. Tapi kita fokus menggunakan PostgreSQL. Nah, ini adalah software pendukung SQL. Ya, kita pilih ini aja ya. Oke, ini adalah manfaat SQL. Nah, kira-kira apa nih kalau kita gambarkan dari gambar ini? Ada yang bisa mendefinisikan? Silakan. Sebutkan nama sama NIM. Mana nih? Nggak ada nih yang mau ngejelasin ini. Saya Bu Hikmat. Coba gimana nih? Ada dua Nah, komputer. Maksudnya apa sih? Silakan. yang pertama klien meminta request berupa data ke server, kemudian server akan merespon dengan memberikan data yang diminta oleh klien. Nah, berarti apa nih antara klien dan server itu terjadi apa? Klien dan Basic server Bu. terjadi apa? Terjadi apa sih antara klien dan server itu Komunikasi terjadi? Bu, terjadi komunikasi antara klien dan server. Nah, komunikasi. Komunikasinya bisa berupa apa? Berupa permintaan nih klien ya. Permintaan permintaan dari klien lalu dikirim ke server gitu ya. Nah, ini pengelompokan perintah SQL. Tanggal 30. Oke, lanjut lagi ya. Ini adalah pengelompokan perintah SQL ya. Ada DDL. Nah, D yang di sini berarti definisi ya. Definisi language. Nah, M di sini adalah manipulasi. C-nya ini kontrol. Nah, kalian nanti rekan-rekan semua fokus lebih banyak di sini. Bagian manipulasi. Nih ya. Oke, sekarang ke data definition language nih. Nah, nanti di PostgreSQL-nya kalian cukup
membuat ini sintak create database atau membuat database, lalu membuat tabel, ya, menghapus tabel, update tabel, hapus tabel, lalu hapus database. Nah, ini untuk DML ya. Nanti kita menggunakan select, insert, update, dan delete. Lalu ada DCL ya. Nah, DCL ini untuk pengendalian per tabel atau per kolom. Jadi untuk mengendalikan akses data. Jadi nanti untuk DCL ini misalnya untuk membatasi siapa user yang bisa mengolah database tersebut. Nah, ini menggunakan DCL. Gitu ya. Oke. Sebelumnya ini suaranya jernih nggak? Iya, Bu. Oke. Ini ya. Jernih, Bu. Oke. SQL ini apa ya? Oh, udah jelas ya ini ya. Apa lagi ya? Oke, kita ke praktek ya. Kita ke prakteknya. Ya, karena kan PPT-nya sudah saya tappingkan ya, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi kita langsung ke implementasi. Misalnya post apa namanya? PG admin. Nah, oke, sebentar ya, ini sedang proses open PostgreSQL-nya ini agak lama ya. Oke, ini muncul, terlihat ya. Udah, Bu. Muncul, Bu. Nah, jadi nanti kalau rekan-rekan sudah berhasil untuk instalasi PostgreSQL-nya, ya nanti langsung klik PG admin. Ya, PG admin-nya nanti kan diminta pada saat install itu diminta password-nya ya. Nah, password-nya jadi jangan lupa diingat-ingat nanti diminta input di sini saat membuka. Nah, kalau sudah berhasil, jadi seperti ini nih tampilannya. Ya, ada menu bar di paling atas ya. Sebelah kanan ini untuk melihat bagian operasi pengolahan datanya di sini semua. Nah, di sebelah kiri ya. Oke, di sebelah kiri ini adalah beberapa komponen. Ya, beberapa komponen misalnya ada tabel, ada database. Nah, di sini semua sebelah kiri ya. Oke, ini diminta data input password lagi. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, jadi kalau dilihat nih berarti ada berapa database nih? Ada berapa database? Ini saya klik nih. Diklik nanti ada 9 database. Artinya saya sudah membuat sebanyak 9 database. Gitu ya. Lalu untuk melihat tabelnya di mana? Kita klik lagi nih di sini. Misalnya diklik di sini. Nah, diklik nanti di bagian skema.
Di bagian skema, di bagian table. Nih, di sini. Ya, jadi diklik dulu database-nya, lalu pilih skema. Ya, di skema ini nanti di dalamnya ada beberapa lagi nih. Procedural, ya. Nah, kita pilih yang table. Ya, table, klik kanan. Oh, ini belum ada ya. Belum ada tabelnya. Mana ya yang udah ada tabelnya? Nah, ini nih. Nih, ya. Jadi saya sudah membuat database akademik yang di mana ada beberapa tabel. Tabel 5. Tabelnya ada 5 nih. Yang saling terhubung. Ada tabel dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah. Nih, ya. Oke, terus untuk SQL-nya gimana? SQL di PGA gimana nih? Akademik usia. Klik kanan. Enggak ada ya? Atas itu, Bu, di sebelah properti. Properti mana? Sebelahnya properti, Bu, STR. Ini ya, ini. Nah, bukan. Klik kanan. Ini nih, ya elah, query tool. Skema, klik kanan, query tool. Ya. Jadi, pertamanya, rekan-rekan semua membuat dulu database. Buat database gimana sih? Gimana bikin database? Create, Itu. klik kanan. Nih, klik kanan, create database. Klik. Nah, nanti ada. Nah, di sini dimunculkan ya, misalnya database apa nih? Database apa? Perpustakaan. Gitu. Save. Nah, ini sudah nih. Kalau ingin ngeceknya di mana? Berarti klik kanan refresh. Nah, nanti muncul di sebelah sini. Nah, perpustakaan nih. Muncul kan? Nah, selanjutnya kita buat tabel ya menggunakan query tool aja ya. Klik kanan, query tool. Oke. Ini sudah muncul? Udah, Bu. Oke. Berarti kita ke tahap data definition language atau DDL ya. Itu contohnya adalah membuat database, membuat tabel, menghapus database dan menghapus tabel. Oke, kita buat dulu. Perintah membuat itu apa? Create. Nama tabelnya apa? Tabel perpustakaan apa? Coba kira-kira kalau ingin membuat sistem informasi perpustakaan butuh tabel apa? ID, Bu, ID. Tabelnya apa? Kita ada Tabel sistem, buku. kita mau bikin sistem perpus nih. Butuh tabel apa sih? Butuh tabel apa? Bu. Tabel buku, ya enggak? Judul buku, jumlah. Oke. Tabel Butuh buku. tabel user, tabel buku. Oke, kita buat tabel buku ya. Create apa? Kok tiba-tiba nama tabelnya create apa? Create Tabel. Nah, jadi kalau warna ungu, ini otomatis sudah dibaca fungsi dari SQL. Ya, create table buku,
Terus apa lagi? Apa lagi nih? Udah gitu, udah gini aja. Boleh nggak gini? Coba ya, kalau diketikan create table buku, error nggak? Nah, kalau ingin merun atau ngeceknya, klik di sini. Execute atau F5. Nah, ini kalau mengecek hasilnya, hasil outputnya error apa tidak, dibaca di sini paling bawah. Data outputnya di bagian message. Nah, dibaca nih, line 1, lalu ada error. Baca errornya apa? Syntax error at end of input. Berarti apa? Di line pertama, berarti salah nih, error. Gak boleh kayak gini. Create table buku, harusnya gimana? Harus Ayo. ditutup, Bu. Ayo, di pelajaran sistem basis data gimana? Kalau ada judul tabel harus ada apa sih? Di tabel tuh harus ada apa? Kolom. Nah, kolom. Nah, kolomnya apa aja? Kita bikin tabel ID buku buku. nih, kolom. Misalnya ID ID, buku, Bu. ID, ID, buku. Bu. Terus apa? ID buku nih. Nah, Judul buku. oke. ID, kita fokus ke ID buku nih. ID buku kira-kira nanti datanya berupa apa? Berupa 1, 2, Integer, Bu. 3, 4. Bilangan bulat kan, berarti tipe datanya apa? ID 1, 2, 3. Ada ID-nya Integer. 1. Integer. Number, Bu. Integer. Integer. Nah, bener nggak? Bu. ID buku integer. Kayaknya di sini harus ada kurung buka dulu deh. Bener nggak sih? Kurung buka, Bu. Kurung buka, Bu. Bukan kurawa. Ini ya. Nah, tuh. Lalu ininya koma. Koma apa titik koma ya? Koma. Sama Nah, ini baru satu kolom nih. Buat tabel buku apa lagi? judul Nama buku. kolomnya. Judul, buku. judul buku. Nah, kalau judul buku, coba sebutkan nama judul buku apa? Apa? Basis data buku. Buku sistem basis data, modul pembelajaran. Nah, itu apa? Ada angkanya nggak judul basis data? Apa? Nggak ada, Bu. Itu nggak Karakter. ada. Karakter kan berarti menggunakan string. Kita gunakan varchar. Nah, misalnya kita batas ini berapa banyak panjang karakter judul buku itu nggak mungkin sampai 200 kan? 20. 200 karakter nggak mungkin, kita batasin 50 deh. Boleh nggak? Ya boleh. Terus apa lagi? Pengarang. Harga. Pengarang. Oke, pengarang. Pengarang berarti varchar juga sama ya. Karena varchar ini kan nanti input datanya nama ya. Misalnya berapa? 50. Lalu misalnya ada harga. Harga. Harga tipe datanya apa? Double. Double ya, coba ya. Double nanti kan ada koma-komanya ya. Double. Dah. Coba kalau kita lihat nih dari struktur query language-nya, bener nggak SQL-nya kayak gini? Ini bikin satu tabel nih. Coba ya, kita klik execute. Error double doesn't exist katanya. Tipe data double nggak ada di SQL. Kita integer aja ya. Dah. Ya, Bu. Integer aja.
kita blok dulu. Nah, blok baru diklik. Nah, sukses katanya. Creatable query written success. Nah, kalau sudah sukses gimana? Ingin melihat hasilnya di mana? Kita gunakan perintah SQL menggunakan select bintang from. Nama tabelnya apa? Nama Buku. tabelnya buku. Buku. Udah kita blok lalu di execute. Nah, nanti muncul ini. Outputnya sudah ada nih tabelnya. ID buku, judul buku, pengarang, dan harga. Kok datanya belum ada? Kenapa tuh? Kenapa datanya belum ada? Karena belum diisi. Iya, belum diisi. Gitu ya. Oke. Jadi itu nanti materi untuk lebih detailnya tentang input data nanti di sesi ke-3, 4 ya. Oke, nanti ada fungsi insert into. Insert into ya. Insert into buku. Ya, jadi nanti di sini dimasukkan datanya apa. Oke, rekan-rekan semua ada yang sudah mempraktekkan? Coba ada yang sudah install belum? Jangan sampai ke CD dulu deh. Minimal installnya berhasil dulu nggak rekan-rekan semua? Ayo, Sudah, Bu. coba mau share screen silakan. Belum. Yang sudah silakan di share screen. Ini sampai sini aja nih. Sampai line 7 nih. Kalau ini sudah dipraktekkan, ya otomatis proyeknya lancar. Ya, jadi kan nanti di proyeknya kan minimal beberapa banyak tabel. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau share screen, misalnya Bu, saya sudah bikin berapa tabel nih, silakan. Ayo, tadi Mas Denny katanya udah, silakan di share screen, nggak apa-apa. Silakan, biar rekan-rekannya jadi ini motivasi nih, jadi semangat. Silakan. Izin Bu, sedikit dari Leo. Maaf, Prof Ken sedang Oke. Zoom juga. Oke, silakan. Sudah download Postgre, Bu, namun karena masih menggunakan Mac, kendalanya tetap meminta stack builder dan dia bersifat tampilan SQL shell-nya untuk PSG itu dalam bentuk terminal. Saya cari-cari terus jawabannya melalui browser, tetap nggak ketemu bagaimana mensolusikan. Apakah Postgre-nya harus bergerak di sistem operasi Windows, Bu? Mohon arahan, izin. Nah, itu kan ada pilihannya tuh. OS-nya yang mana? Diklik nggak yang Mac-nya? Mac sudah berhasil install, Bu. DMG udah berhasil Nah. masuk, hanya nggak bisa menampilkan seperti yang Ibu tampilkan di interface-nya itu. Oke. Mirip banget seperti itu, nggak bisa. Oke. Untuk pengalaman dari beberapa rekan ya, untuk install PostgreSQL itu pastikan jaringannya harus stabil. Ya, jadi itu kan dia mendownload builder ya, stack beberapa banyak fitur tuh. Nah, untuk yang PostGIS-nya jangan dicentang. PostGIS itu kan untuk spasial data ya. Nah, itu nggak usah, Iya, itu iya, bikin iya. berat.
itu jangan Oke, oke, diinstal oke, oke. ya. Ya, Jadi coba lagi, ya, coba lagi. cukup kebutuhan aja. Jadi uninstall Baik. lagi. Nanti yang PostGIS-nya jangan dipilih, di-uncheck Baik, Bu. ya. Baik, Bu. Coba lagi. Ya, nuhun, Bu. Ya. Ya, ada lagi silakan. Mas Reza. Ya, oke. Ini baru download tuh, baru install juga. Tapi diminta password, nggak lupa buat passwordnya. Nah, itu waktu install. Passwordnya berapa? Oh, install. Ini saya share screen ya. Oke, silakan. Ya, Bu. Ini munculnya, Bu. Tinggal password sama itu. reset password. Oh ya Apa udah, di itu next aja dulu? nggak usah, itu di input aja passwordnya. Nanti kan itu mau install kan? Ya udah di input aja 6 Iya, digit baru atau install. ya di input aja. Oh, bebas ya angkanya ya? Ya bebas. Iya, buat password baru itu. Digit angka, next. Outnya 5432. Ini harus dicatat dulu kan? Next aja, next. Next saja. Next ya. Iya, saya baru coba soalnya, Bu. Mohon maaf ya kalau masih awal. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini install mungkin lama ya, Bu. Boleh yang lain dulu nggak apa-apa. Oke, silakan. Ada yang mau share screen hasilnya nih? Misalnya, Bu, saya sudah database-nya udah terintegrasi sama sistem nih. Wih, silakan. Jadi, rekan-rekan semua mumpung masih sesi 2 nih, langsung tentukan kelompoknya ya. Mau individu atau kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang. Ya, jadi dibuat saja perencanaan judul yang akan dibuat. Misalnya, eh, apa sih, implementasi database untuk sistem apa, misalnya sistem penjualan. Nah, berarti rekan-rekan semua membuat database penjualan, misalnya ada tabel tabel barang, tabel harga gitu. Maaf Bu, mau nanya Bu, soal tugas ini kan ada S, apa SQL, ada antar muka gitu atau gimana ya? Saya nggak paham. Atau cuma buat kayak tadi aja kayak Ibu gitu, gimana sih? Ya, kayak gini aja yang di Oh, PG adminnya aja, pengolahan apa? database. Jadi belum sampai integrasi ke sistem. Itu terlalu berat ya Oh, untuk mahasiswa semester 3. oh gitu. Jadi nggak ada antar muka kayak pakai front end, PHP atau apa kayak gitu-gitu Bu? Iya, Enggak nggak ya? usah, Nggak nggak usah. sampai. Ya, jadi Oh cukup gitu. cukup Lebih ke eh, struktur ya kali ya. ya implementasi SQL-nya aja. Oke, oke. Baik Bu, makasih. Ya, sintak query aja berarti ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti untuk Vicon ya, untuk jadwal Vicon itu dalam satu semester itu dilaksanakan sebanyak 7 kali. Ya, jadi ini kita kan sudah 2 kali nih. Jadi sisa 5 kali Vicon ini nanti kita manfaatkan baik-baik ya. Jadi untuk jadwal Vicon itu tergantung kesepakatan rekan-rekan aja ya. Jadi untuk sesi 3 nanti tidak ada Vicon. Lalu sesi 4 nanti ada Vicon lagi. Gitu ya. Jadi Viconnya sebanyak 7 kali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, jadi nanti langsung ya dibuat saja nama
Nama kelompoknya maksimal 3 orang, mau berdua juga nggak apa-apa, yang penting maksimal 3, minimal 1. Ya, langsung ditentukan aja judulnya apa. Ya, nanti koordinasi di grup atau di LMS silahkan. Ya, penentuan kelompoknya dari rekan-rekan saja. Ya, mencari aja nama kelompoknya siapa aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk Vicon kali ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ini ada 22 mahasiswa. Saya print screen. Benar ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih, Bu. Terima kasih.